Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aulia dengan NIM 1882250037 dari Fakultas Pendidikan dan Keguruan, Prodi Bahasa Inggris semester 6. Dalam video ini saya akan mengeluarkan tugas UAS dari mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Dr. Sriwartini SPD MPD. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana membangun kecerdasan emosional di dunia kerja, yaitu freelance fotografi dan editing. Oke, pada video ini saya akan membahas bagaimana kecerdasan emosional diterapkan dalam dunia kerja. Kecerdasan emosional bukan sekedar kemampuan mengendalikan emosi, tetapi kemampuan mengambil keputusan secara rasional ketika berada dalam tekanan, konflik, maupun perbedaan karakter di lingkungan kerja. Dalam dunia freelance, tantangan yang dihadapi seringkali lebih kompleks dibandingkan pekerjaan dengan struktur organisasi yang tetap. Kita bekerja dengan tim yang selalu berganti-ganti, memiliki karakter yang berbeda, dan berada dalam tekanan waktu yang tinggi. Oleh karena itu, kecerdasan emosional menjadi salah satu kompetensi yang menentukan profesionalisme seseorang. Contohnya kasus pertama yaitu rekan kerja yang suka memancing emosi. Misalnya, ketika sedang meliput acara wisuda, ada rekan kerja yang berkata, "Editing kamu lama, gara-gara kamu hasil ke klien jadi terlambat." Jika melihat dari sudut pandang emosional, respon spontan mungkin berupa membela diri atau bahkan membalas dengan nada tinggi. Namun jika dianalisis secara kritis, akar masalahnya belum tentu berada dari editor. Namun jika dianalisis secara kritis, akar masalahnya belum tentu berasal dari editor. Keterlambatan bisa disebabkan oleh proses pengiriman file yang lambat, jumlah foto yang sangat banyak, revisi dari klien, atau pembagian pekerjaan yang kurang jelas. Artinya, konflik seringkali muncul karena orang hanya melihat hasil akhir tanpa memahami keseluruhan proses kerja. Dalam situasi seperti ini, saya memilih menjelaskan fakta secara tenang. Contohnya, saya memahami kekhawatiran mengenai deadline. Namun, proses editing baru bisa dimulai setelah seluruh file diterima. Kedepan mungkin kita bisa membuat alur pengiriman file yang lebih teratur agar pekerjaan selesai lebih cepat. Bagi saya, kecerdasan emosional bukan berarti selalu mengalah, tetapi mampu menyampaikan kebenaran dengan cara yang profesional. Ada lagi kasus yang kedua, yaitu rekan kerja yang langsung mengadu kepada pimpinan. Fenomena lain yang cukup sering terjadi adalah ketika ada rekan kerja yang tidak menyampaikan masalah secara langsung, tetapi memilih melapor kepada koordinator atau pimpinan. Bagi saya, kebiasaan seperti ini justru menunjukkan lemahnya komunikasi interpersonal. Kritik seharusnya menjadi sarana perbaikan, bukan alat untuk menjatuhkan rekan kerja. Namun demikian, saya juga tidak langsung menyalahkan orang tersebut. Bisa saja ia merasa tidak nyaman berbicara langsung atau tidak memiliki keberanian menyampaikan pendapat. Karena itu, pendekatan yang lebih dewasa adalah membuka ruang komunikasi, misalnya dengan mengatakan, apabila ada hal yang perlu diperbaiki dari pekerjaan saya lebih senang jika kita didiskusikan secara langsung terlebih dahulu. Dengan begitu, masalah dapat diselesaikan lebih cepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Bagi saya, organisasi atau tim yang sehat adalah tim yang membangun budaya komunikasi terbuka, bukan budaya saling melapor tanpa dialog. Lalu kasus ketiga, tekanan deadline dari klien. Sebagai editor freelance, saya sering menghadapi situasi ketika klien meminta hasil secepat mungkin, sementara jumlah foto yang harus diedit sangat banyak. Pada kondisi seperti ini, emosi negatif seperti panik, frustasi, atau kelelahan sangat mudah muncul. Jika emosi tersebut tidak dikelola, kualitas pekerjaan justru akan menurun. Menurut saya, kecerdasan emosional harus disertai kemampuan mengelola pekerjaan.
Artinya, bukan hanya mengendalikan perasaan, tetapi juga mampu menentukan prioritas, mengatur waktu, dan berkomunikasi secara jujur kepada klien mengenai estimasi penyelesaian. Profesionalisme bukan berarti selalu mengatakan bisa, melainkan mampu memberikan komitmen yang realistis dan bertanggung jawab. Refleksi kritis. Dari pengalaman saya ini di dunia freelance, fotografi, dan editing, saya menyimpulkan bahwa konflik di tempat kerja seringkali bukan disebabkan oleh orang yang memiliki emosi, tetapi oleh komunikasi yang buruk, kurangnya empati, dan ketidakjelasan sistem kerja. Oleh karena itu, membangun kecerdasan emosional tidak cukup hanya belajar mengendalikan amarah. Kita juga harus belajar mendengar, memahami perspektif orang lain, menyampaikan kritik secara etis, serta berani mengevaluasi diri ketika memang melakukan kesalahan. Bagi saya, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi bukanlah orang yang tidak pernah marah, melainkan orang yang mampu mengubah konflik menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kerja dan meningkatkan kualitas profesionalisme. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.